Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, saya Antonia Indri Triani Tahu, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 di LPTK Universitas Nusa Cendana tahun 2022. Dengan video ini, saya akan menjelaskan tentang panduan observasi karakteristik peserta didik. Ini merupakan tugas untuk memenuhi demonstrasi konseptual pada topik 3 dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pengajarannya, tentang profiling peserta didik. Dalam panduan observasi tentang karakteristik peserta didik ini, terdiri dari 2, ada panduan observasinya dan juga ada instrumen observasi karakteristik peserta didik yang digunakan dalam mengetahui perkembangan dan karakteristik peserta didik yang dilihat dari beberapa aspek. Baik, kita akan masuk pada penjelasan yang pertama tentang panduan observasi. Nah, panduan observasi ini memiliki tujuan. Tujuan dari observasi ini dilakukan itu untuk memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui kondisi peserta didik di lapangan. Adapun objek observasi dalam observasi yang dilakukan kali ini yaitu peserta didik di SMA Negeri 3 Kupang, sekolah di mana kami melakukan praktek lapangan. Berikutnya, aspek-aspek yang akan diobservasi itu ada 2 aspek. Yang pertamanya itu kehadiran peserta didik, itu merupakan yang dilihatnya itu sebagai bentuk kedisiplinan siswa dalam mengikuti peraturan sekolah. Jadi, hadirnya peserta didik setiap hari di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran dan mendengarkan pelajaran yang diberikan oleh guru. Itu merupakan salah satu aspek dalam observasi ini untuk mengetahui karakteristik peserta didik tersebut seperti apa. Yang berikutnya itu ada sikap dan perilaku yang diperlihatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi, sikap dan perilaku ini menunjuk kepada suatu tindakan yang dibuat secara sadar oleh peserta didik untuk memperoleh pemahaman terhadap segala sesuatu. Yang berikut, hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan observasi, itu yang pertama melihat jumlah peserta didik yang hadir. Jadi untuk mengetahui karakteristik peserta didik, diperlukan sampel yang lebih dari 5 atau lebih dari 10 untuk dilihat karakteristiknya seperti apa, walaupun berbeda-beda karakteristik peserta didik. Yang kedua, melihat sikap dan perilaku peserta didik dari awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada proses pembelajaran, di mana peserta didik cenderung akan mulai merasa bosan di akhir pembelajaran. Hal itu juga akan dilihat untuk dijadikan bahan observasi bagaimana awal peserta didik memulai pembelajaran dan semangatnya, motivasinya seperti apa, pada saat proses pembelajarannya kinerjanya seperti apa, dan pada saat akhir pembelajaran juga diperhatikan. Yang ketiga, meminta kesediaan siswa atau peserta didik untuk mengisi kuesioner tentang perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral atau spiritual, perkembangan kognitif, dan perkembangan motorik. Akan diberikan kuesioner berupa instrumen karakteristik peserta didik, di mana di situ mereka akan dengan sendirinya menjawab terkait pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan perkembangan karakteristik mereka. Yang keempat, melakukan observasi karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan keterlibatan peserta didik, identifikasi kesiapan peserta didik, perkembangan emosi, dan perkembangan sosial. Yang kelima, menganalisis hasil observasi. Hasil observasi tadi yang dilihat berdasarkan perkembangan emosi, sosial, perkembangan, dan juga
kesiapan spiritual, kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, hasilnya akan diambil dan dianalisis, diuraikan hasil tersebut. Yang keenam itu membuat laporan observasi singkat. Setelah seluruh hasilnya dianalisis, akan dibuat laporan observasi tentang perkembangan peserta didik. Dan laporan ini akan dituliskan dalam laporan observasi. Laporan observasi tersebut akan dilampirkan dalam laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi nanti dilampirkan pula dokumentasi pelaksanaan observasi di dalam kelas. Berikutnya terkait lembar observasi karakteristik peserta didik. Jadi, dalam lembar observasi karakteristik peserta didik ini, di situ peserta didik akan diamati oleh teman sejawat dari sang observer. Jadi ada teman sejawat yang di situ juga menjadi observer dalam mengamati karakteristik peserta didik. Jadi dilihat berdasarkan apa yang dilihat oleh sang observer. Jadi ada dalam lembar observasi karakteristik peserta didik ini, di situ ada nama mahasiswa, sekolah tempat di mana kegiatan observasi dilakukan, dan kelas yang akan diobservasi. Aspek-aspek yang dinilai dalam observasi karakteristik peserta didik ini, itu yang pertama ada budaya sekolah. Jadi yang terlihat ini merupakan beberapa contoh aspek yang akan dinilai, namun kurang lebihnya ada sekitar 7 aspek. Yang pertama itu ada budaya sekolah, setelah itu budaya kelas. Kalau di budaya sekolah itu, pertanyaannya lebih mengarah kepada suasana sekolah. Jadi suasana sekolah itu apakah mendukung pembelajaran dan interaksinya itu secara optimal, di mana interaksi ini maksudnya itu antara guru dan peserta didik maupun peserta didik dan teman sejawatnya. Dan juga karena pembelajaran sekarang berdasarkan paradigma baru, jadi ditanyakan lagi profil Pancasila, profil pelajar Pancasilanya dihidupkan di sekolah atau tidak. Yang berikut ada budaya kelas. Dalam budaya kelas ini, bagaimana pembelajaran dilaksanakan dengan adanya kesepakatan bersama yang harus dipenuhi bersama, dan bagaimana juga guru menerapkan nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila itu dengan baik. Selain itu, ada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana beberapa pertanyaannya itu mengarah kepada sikap dan kesiapan peserta didik, serta motivasi peserta didik sendiri dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Yang berikutnya tentang identifikasi kesiapan siswa juga, di mana di awal dalam proses dan di akhir pembelajaran. Berikutnya, identifikasi kesiapan siswa, di mana beberapa hal yang dipertanyakan dalam identifikasi kesiapan siswa ini, yaitu bagaimana kesiapan guru dalam mengecek kehadiran peserta didik di awal pembelajaran. Ada juga kesiapan guru dalam mengetahui kemampuan awal peserta didik untuk mendapat pembelajaran berikutnya. Dan juga bagaimana guru mendampingi peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Berikutnya, terkait dengan perkembangan emosi. Jadi, perkembangan emosi ini mengarah kepada sejauh mana kelas dan ruang pembelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi bagi peserta didik. Berikutnya juga tentang bagaimana peserta didik merespon tanggapan dari teman sejawat maupun gurunya, dan bagaimana peserta didik dapat mengekspresikan dirinya secara tepat di dalam proses pembelajaran. Yang berikutnya ada namanya perkembangan sosial.
Jadi dalam perkembangan sosial ini, hal yang dilihat yaitu bagaimana peserta didik membangun interaksi dengan guru maupun teman sejawatnya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan juga hal yang dinilai itu bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki dirinya untuk dikembangkan bersama teman-teman kelompoknya maupun teman kelasnya. Yang berikut ada namanya perkembangan moral atau perkembangan spiritual. Hal ini mengarah kepada hal yang dilakukan guru dalam membangun nilai-nilai integritas atau nilai kejujuran dan juga nilai spiritual peserta didik. Berikutnya tentang etnik. Etnik ini berkaitan dengan asal dari peserta didik dan bagaimana peserta didik menyikapi berbagai macam perbedaan etnik di dalam kelas. Yang berikutnya kultural. Aspek kultural ini mengarah kepada bagaimana guru mengetahui perbedaan kultural dari setiap peserta didik. Kultural ini mengarah kepada budaya yang dianut oleh peserta didik sendiri. Yang aspek berikutnya yaitu minat dan motivasi. Ini mengarah kepada bagaimana peserta didik menyikapi materi yang diajarkan oleh guru di dalam kelas dan bagaimana ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran yang baru selesai dilaksanakan. Aspek berikutnya yaitu gaya belajar. Jadi, di sini gaya belajar itu yang dilihat yaitu gaya belajar dari peserta didik tersebut dan juga gaya mengajar dari guru dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Aspek yang berikutnya yaitu status sosial. Aspek yang berikutnya perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini mengarah kepada pemahaman mental atau otak dari peserta didik dan juga bagaimana cara guru menerapkan pendekatan pembelajaran, strategi, metode, model, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan kognitif peserta didik. Aspek yang terakhir yaitu perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik ini berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Jadi pertanyaannya mengarah kepada bagaimana guru meningkatkan perkembangan motorik atau keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Berikutnya, instrumen observasi karakteristik peserta didik. Jadi instrumen observasi karakteristik peserta didik ini akan diisi oleh peserta didik dengan nama, kelas, umur, jenis kelamin, asal, dan hobinya untuk mengetahui perkembangan karakteristik dirinya sendiri. Yang pertama, perkembangan emosi. Jadi perkembangan emosi ini berkaitan dengan diri peserta didik, entah dia merasa senang, sedih, cemas, atau marah, dan bagaimana cara dia menyikapi, serta sikap yang ia lakukan dalam menghadapi keadaan tersebut. Yang kedua itu perkembangan sosial. Di sini berkaitan dengan interaksi peserta didik dengan guru, dengan teman kelasnya maupun teman di luar kelasnya. Yang ketiga perkembangan moral. Jadi kalau perkembangan moral ini berkaitan dengan diri sendiri, dengan hal berdoa, dengan lebih kepada attitude atau sikap yang dimiliki peserta didik terhadap orang lain. Semua tentang menghargai, tentang bagaimana responnya jika diperintah, ataupun tentang perkataan yang keluar dari dirinya. Yang keempat ada perkembangan kognitif, di mana perkembangan kognitif ini berkaitan dengan pemahaman peserta didik terkait dengan mental dan otak peserta didik, bagaimana cara dia memahami dan apakah ia mudah memahami atau tidak suatu penyampaian yang diberikan, entah itu pembelajaran atau apapun. Yang kelima, perkembangan motorik. Jadi perkembangan motorik ini berkaitan dengan kegemaran peserta didik. Misalnya kesenian, musik, olahraga, dan lain-lain. Dan juga respon peserta didik terhadap kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Apakah peserta didik aktif dalam kegiatan di luar sekolah atau tidak, dan bagaimana peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan di rumah untuk dikerjakan sendiri ataupun dikerjakan secara berkelompok. Jadi ini merupakan panduan observasi untuk mengetahui karakteristik peserta didik yang beraneka ragam, mulai dari
sikap atau perilaku, emosinya, sosiokulturalnya, etnik dan budayanya, maupun kepercayaannya sendiri pun berbeda-beda. Dapat dilihat dan diketahui dengan panduan observasi yang dibuat dan juga dapat diketahui dengan kuesioner yang diisi oleh peserta didik tersebut. Jadi demikian penyampaian dan penjelasan saya berkaitan dengan panduan observasi karakteristik peserta didik atau profiling peserta didik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.